Perkenalkan, nama saya Indah Selvita Indrianti Simpermata dengan NIM C1D12309 dari Prodi Bisnis Digital kelas A. Ini adalah mata kuliah Cyber Security Management, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus kebocoran data di Indonesia dan di dunia. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai kasus-kasus yang ada di Indonesia dan di dunia, sebelumnya kita akan membahas apa itu cyber security dan mengapa ini menjadi penting. Nah, cyber security ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melindungi suatu sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital. Mengapa ini menjadi penting? Ini karena saat ini hampir semua aktivitas seperti transaksi keuangan hingga komunikasi satu ke yang lain ini melibatkan data-data digital. Baik, kita mulai dengan kasus pertama, yaitu BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Nah, ini terjadi pada Mei 2021, di mana Indonesia digemparkan oleh suatu kasus kebocoran data yang melibatkan lembaga besar, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, seorang hacker dengan nama Coach itu menjual 1 juta sampel data yang diakuinya dia memiliki 279 juta data. Komunitas keamanan cyber itu menguji sampel data tersebut dan dinyatakan itu data-datanya valid. Nah, ini membuktikan bahwa kebocoran data ini benar terjadi. Nah, ini diduga karena adanya vulnerability atau celah keamanan dalam sistem BPJS atau pada vendor pihak ketiga yang mengelola data BPJS. Nah, permasalahan utamanya di sini adalah tidak adanya sistem enkripsi dan kurangnya lapisan keamanan serta deteksi dini yang lemah. Ini membuktikan bahwa pentingnya prinsip multi-layer security dan audit keamanan rutin pada sistem skala nasional. Baik, selanjutnya adalah kebocoran data pada Tokopedia di tahun 2020. Nah, kita lihat kasus ini terjadi pada Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Pada Mei 2020, ada suatu grup hacker bernama Shiny Hunters mengklaim telah berhasil membobol dan mencuri data dari 91 juta akun pengguna Tokopedia. Nah, data yang dicuri itu berupa email, username, nomor HP, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, awalnya data ini dijual seharga 5.000 USD. Namun kemudian dibagikan secara gratis pada forum gelap yang bernama Raid Forums. Nah, celah keamanannya adalah berasal dari server Tokopedia yang berhasil dieksploitasi. Ini diduga karena lemahnya pengamanan API atau akses data yang terbuka. Yang lebih disayangkannya lagi adalah kurangnya transparansi dan respon cepat dari pihak Tokopedia dalam memberitahu publik. Nah, dari kasus ini itu adalah masalah utamanya adalah dari keamanan infrastruktur servernya, dan juga tidak ada penggunaan enkripsi end-to-end, lalu kemudian komunikasi krisis yang cepat dan terbuka. Lanjut pada kasus ketiga, yaitu Facebook and Cambridge Analytica pada tahun 2018. Nah, kejadian ini melibatkan aplikasi kuis kepribadian yang bernama This is Your Digital Life yang diunduh oleh 270.000 pengguna Facebook. Nah, lewat izin API Facebook pada saat itu, aplikasi ini tidak hanya mengakses data pengguna yang mengunduh saja, tetapi juga teman-temannya, tanpa ada akses izin langsung kepada teman-temannya tersebut. Nah, totalnya sekitar 80 juta data pengguna yang disalahgunakan dan juga dijual ke Cambridge Analytica, yaitu adalah firma analisis politik untuk membuat strategi kampanye yang berbasis psikografi. Nah, celah utamanya adalah kebijakan privasi Facebook yang terlalu longgar pada saat itu, yang mengizinkan adanya aplikasi pihak ketiga yang untuk mengakses data-data secara masif. Dan Facebook pun gagal mengawasi bagaimana data itu digunakan setelah diperoleh pada pihak ketiga. Dari kasus ini kita belajar bahwa keamanan data tak hanya bergantung pada suatu teknologi, tetapi juga kebijakan platform dan regulasi dari suatu aplikasi tersebut. Selanjutnya kita beralih ke Amerika Serikat, di mana terjadi kasus kebocoran data yang besar dari Equifax, salah satu perusahaan pelaporan kredit terbesar di dunia.
Pada Juli 2017, Equifax mengumumkan bahwa hacker telah mencuri data pribadi dari 147 juta warga Amerika Serikat. Data yang dicuri adalah data-data sensitif, termasuk Social Security Number, tanggal lahir, alamat rumah, nomor SIM, dan lain sebagainya. Ironisnya lagi, serangan ini memanfaatkan celah keamanan di framework Apache Struts yang sebenarnya sudah diumumkan dan diberikan patch sejak Maret. Namun sayangnya, Equifax itu gagal dalam melakukan update atau patch management pada waktunya, sehingga hacker leluasa dalam menyalin data selama 76 hari sebelum terdeteksi oleh sistem. Dan juga tidak ada sistem deteksi intrusi atau intrusion detection system yang responsif. Pelajaran penting dari kasus ini adalah patch management dan sistem monitoring yang aktif adalah elemen vital dalam cyber security pada suatu perusahaan. Kasus yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah datang dari suatu aplikasi e-hack Kemenkes, yaitu milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang digunakan selama masa pandemi untuk pelacakan data tes COVID-19 dan perjalanan. Pada tahun 2021, peneliti keamanan dari VPN Mentor menemukan bahwa database e-hack terbuka tanpa autentifikasi di server cloud. Artinya, siapapun yang memiliki URL database ini bisa mengakses seluruh data tanpa perlu login atau suatu izin. Kebocoran ini melibatkan 1,3 juta data pengguna termasuk nama, NIK, informasi hasil tes COVID, dan lain sebagainya. Lalu masalah utamanya adalah konfigurasi server cloud yang keliru, tidak adanya firewall, dan tidak adanya autentifikasi. Hal ini diperparah dengan minimnya audit keamanan dan pengawasan terhadap vendor pihak ketiga. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa penggunaan teknologi cloud itu harus dibarengi dengan standar keamanan yang ketat, audit reguler, dan pemantauan akses data. Berikut adalah 5 kasus kebocoran data di Indonesia dan di dunia yang bisa saya bagikan. Cukup sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.